hindari kebangkrutan di akhirat meskipun kita rajin sholat, puasa, dan zakat. Tentu kita semuanya menginginkan hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat dengan cara berbakti dan tunduk patuh kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk rajin beribadah atau rajin menyembahnya dan berperilaku baik terhadap orang lain. Dua perintah Allah ini, yaitu beribadah kepada Allah dan berbuat baik pada orang lain, ini wajib, ya, wajib sehingga Allah akan memberi kita pahala jika kita melaksanakannya. Dan sebaliknya, Allah akan menghukum kita jika kita tidak melaksanakannya. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan banyak orang yang rajin beribadah, tapi mereka berperilaku buruk dalam pergaulan antar manusia. Dan ini fenomenanya ini makin hari makin meningkat. Ya. Mudah-mudahan bisa terhenti atau paling tidak berkurang, karena beberapa tahun terakhir itu begitu maraknya korupsi, itu menyebabkan banyak penyimpangan-penyimpangan, bukan hanya dalam hal keuangan, tapi korupsi itu bisa merambat ke bidang-bidang lain sampai ke pembunuhan, perjudian, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya kira kita relevan membahas hal ini. Ya. Orang-orang seperti itu, seringkali kita lihat rajin sholat 5 kali sehari. Juga rajin puasa di bulan Ramadan. Mereka juga mau membayar zakat atas penghasilannya. Dan mau pergi haji ke tanah suci. Bahkan pergi umroh berkali-kali. Tapi mereka suka merampas hak orang lain melalui berbagai cara. Antara lain dengan cara mencuri, korupsi, dan menipu. Mereka juga suka maki-maki. Ya, ini kalau orang-orang yang sedang bersaing dalam politik suka maki-maki lawan politiknya. Ya. Mereka suka memaki-maki, suka memfitnah melalui buzzer-buzzer, dan mereka suka membicarakan keburukan orang lain supaya lawan politiknya itu bisa tidak disukai oleh masyarakat. Karena itu, meskipun mereka telah mengumpulkan banyak pahala dari kegiatan ibadah, pahala itu kelak di akhirat bisa habis. Kenapa habis? Pahala itu dipakai untuk membayar kompensasi kepada orang-orang yang telah disakiti atau dirugikan. Kok untuk membayar? Iya, karena kelak di akhirat itu nggak ada uang. Maka kita tidak bisa menebus, membayar, atau memberi kompensasi dengan uang. Nggak bisa. Maka caranya, alat tukarnya adalah pahala. Kemudian kalau tidak punya pahala, kita dosanya orang lain dipindahkan ke kita. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk mereka itu. Mereka tidak bisa masuk apalagi tinggal di surga karena mereka telah bangkrut, kehabisan pahala, dan bahkan menderita defisit karena ketambahan dosa-dosa dari orang-orang yang mereka sakiti dan mereka rugikan. Ini ada hadis yang agak panjang sehingga tertulis di situ kecil-kecil, mudah-mudahan bisa dibaca. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak apa yang namanya bangkrut? Orang yang bangkrut. Mereka menjawab seperti lazimnya orang membicarakan tentang bangkrut. Qalu al-muflisu fina man la dirhama wa la mata'. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang dan tidak punya bekal lagi. Habis. Itu bangkrut. Kemudian Rasulullah menyebutkan istilah bangkrut yang lain selain itu. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut di antara umatku kelak di hari kiamat, yaitu mereka yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat,
pahala puasa dan pahala zakat. Jadi mereka punya deposit, punya saldo. Tapi saldo itu dikurangi. Karena apa? Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi orang itu suka maki-maki si A, maki-maki orang lain, suka menyepelekan orang lain, suka makan harta orang lain, suka menumpahkan darah orang lain, suka memukul orang lain. Jadi dosanya banyak, bermacam-macam dosa. Apalagi dosanya itu besar. Ya. Dosa-dosa yang disebutkan oleh Rasulullah ini umumnya dosa besar. Ya, seperti makan harta orang lain itu dosa besar. Salah satu ciri khas dosa besar itu, salah satunya adalah bahwa kalau seseorang melakukan perbuatan dosa itu, hukumnya di dunia itu disebut, kalau bahasa fikih, hukum jinayat. Dihukum seperti potong tangan, dicambuk, apalagi sampai dirajam. Nah, semua yang dosa-dosa yang dikenai peraturan jinayat semacam itu namanya, itu termasuk dosa besar. Salah satu lagi termasuk dosa besar kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang kalau melakukan hal ini maka dia akan masuk neraka. Nah, itu termasuk dosa besar. Nah, kemudian karena orang itu banyak melakukan dosa-dosa terhadap orang lain, ya, kalau coba kita perhatikan pahala yang dibawa itu sholat, puasa, zakat. Ini pahala yang hubungan secara langsung dari manusia dengan Allah. Ya. Sholat karena Allah, nggak ada hubungannya dengan orang lain. Puasa juga begitu. Nah, pahala dalam hal hubungan dengan Allah banyak. Tapi dosa dalam hal hubungan dengan manusia banyak sekali, lebih banyak daripada pahalanya tadi. Maka kita hati-hati ketika kita menjalani Islam, tidak cukup hanya rajin sholat, rajin puasa, nggak cukup. Kita mesti berbaik-baik dengan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita itu, terutama saudara yang muslim, tapi termasuk juga orang-orang yang non-muslim. Ya, dalam hal hubungan antar manusia, kita harus baik kepada semua orang, tidak melihat status sosialnya, tidak melihat agamanya, tidak melihat sukunya. Ya, kecuali kalau orang itu memusuhi baru. Ya. Kalau tidak memusuhi, maka kita tidak memperhatikan kesukuan dan sebagainya. Nah, gara-gara itu, fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Maka orang yang dia sakiti, orang yang dia rugikan itu diberi kompensasi, diambil dari pahala orang yang itu tadi, yang banyak melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Diberikan si A, diberikan kepada si B, diberikan si C yang sudah dirugikan atau disakiti hatinya. Kalau sudah habis gimana? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma 'alaihi ukhidha min khadayahum faturihat 'alaihi thumma turiha finnar. Nah, kalau dia sudah kehabisan pahala untuk membayar dosa-dosanya kepada orang lain itu, lalu terus dia menerima dosanya orang yang disakiti itu dikurangi, diberikan kepadanya. Nah, kalau itu banyak sekali, dia menjadi banyak dosanya. Sudah kehabisan kebaikan, kehabisan pahala, lalu ditumpukin dengan dosa-dosa orang lain yang dipindahkan kepadanya. Itu kan bukan hanya bangkrut itu, tapi juga tenggelam dalam hutang. Nah, oleh karena itu orang itu thumma turiha finnar, dia lalu dilemparkan ke neraka. Nah, ini hadis ini kita pegang sebagai pedoman bahwa kita mesti berbaik-baik dengan Allah dan juga berbaik-baik dengan sesama manusia. Dulu kita sudah pernah membahas tentang bagaimana kita berbaik-baik dengan orang lain dari segi bagaimana berbaik-baik. Nah, ini karena sifatnya peringatan, warning, maka tekanan kita pagi ini adalah kesalahan-kesalahan apa, dosa-dosa apa yang bisa membuat kita dosa
karena melakukan kesalahan pada orang lain, yang itu bisa merugikan kita sendiri. Nah, jadi tekanannya beda. Kalau yang dulu tekanannya pada bagaimana kita bisa memperoleh pahala, sekarang ini bagaimana supaya pahala kita itu jangan sampai hilang. Kemudian orang-orang yang bangkrut tersebut itu betul-betul merugi, karena seandainya saja mereka hanya melaksanakan kegiatan ibadah yang wajib-wajib saja, tanpa melakukan kegiatan-kegiatan yang sunnah, mereka sudah bisa masuk surga. Asalkan mereka tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka berdosa. Ya, saya ulang bahwa kalau ada orang, dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja dalam beribadah dengan Allah. Ya, dengan Allah sudah baik-baik, semua kewajiban dilakukan, semua yang dilarang oleh Allah sudah ditinggalkan. Itu pas-pasan seperti itu, dia nggak melakukan yang sunnah-sunnah, nggak apa-apa, masih bisa masuk surga, asal dia tidak melakukan dosa-dosa, terutama dosa-dosa dengan orang lain. Ini dasarnya adalah kata Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Dia cerita, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita idza shallaitu shalawat al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Rasulullah, bagaimana kalau aku salat yang wajib-wajib saja? Jadi disebutnya as-shalawatil maktubat, salat yang wajib-wajib aja. Dan aku puasa Ramadan, nggak puasa yang lain. Aku menghalalkan yang halal, artinya dia hanya mau mencari penghasilan yang halal saja. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram, artinya dia hanya mencari dia tidak mau memperoleh atau mencari makanan yang haram atau penghasilan yang haram, dan juga tidak mau mengkonsumsi meskipun itu dia diberi. Meskipun dia diberi, kalau dia tahu bahwa itu haram, dia tolak. Terus, walam azid ala dzalika syai'ah, dan aku tidak menambah apapun. Tidak menambah apapun, sholatnya tidak ditambah, puasanya tidak ditambah. A'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Rasulullah jawabnya, na'am, ya, bisa. Terus orang itu karena senangnya, wallahi la azidu ala dzalika syai'ah, demi Allah aku tidak menambah apapun terhadap prinsip itu tadi. Jadi karena dia merasa sudah cukup, nah udah, yang penting tidak berbuat dosa, tidak usah melakukan sunnah. Mohon maaf, saya mengemukakan hadis ini bukan berarti udahlah yang sunnah-sunnah nggak usah. Ini kan kalau orang itu melakukan yang wajib-wajib itu dengan benar, dengan baik. Artinya sholatnya itu ya khusyuk, puasanya juga baik dilakukannya, tidak dicampuri dengan dosa-dosa, sehingga sholatnya diterima, puasanya diterima. Nah, kalau itu semuanya diterima, nggak usah pakai sunnah-sunnah, nggak apa-apa. Cuma kita ini, kebanyakan kita, terutama sekarang ini, kan kita seringkali sholatnya nggak kurang khusyuk, ya. Terus kemudian kadang-kadang kita memberi sesuatu kepada orang lain, kalau orang itu tidak berterima kasih, kita suka menggerundel sendiri dalam hati kita. Orang itu nggak tahu terima kasih, tidak mau bilang terima kasih. Padahal banyak juga orang bukan hanya tidak mau bilang terima kasih, malah kurang ajar kepada orang yang memberi. Nah, itu ada ya, orang yang semacam itu. Nah, kalau orang ini kan asumsinya bahwa dia itu melakukan semua yang wajib-wajib itu dengan baik. Dia tidak berdosa dan tidak melakukan yang sunnah. Nah, kita ini kan masih banyak kekurangannya ketika sholat, ketika puasa, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita melakukan yang sunnah-sunnah, itu Allah akan bersedia mengkompensasi, misalnya menutupi kekurangan kita yang wajib itu dengan yang sunnah. Jadi misalnya, kita ada kalanya sholat itu sama sekali tidak khusyuk. Kadang-kadang kan kita begitu, misalnya kita sedang buru-buru, atau kita sedang sedih, atau kita sedang marah begitu, itu suka-suka sholatnya itu kan
yang diingat itu yang dimarahi dan sebagainya. Nah, itu kalau misalnya bobotnya kurang atau tidak sampai bisa diterima oleh Allah. Nah, Allah itu bersedia menutupi kekurangan ini dengan sholat-sholat sunnah. Jadi kalau kita tambah sholat sunnah itu paling tidak untuk nambal-nambal ini yang kurang-kurang. Tapi kalau kita bisa seperti ini, nggak usah pakai sunnah-sunnah, nggak apa-apa. Ya, itu sudah cukup. Poin saya adalah bahwa jangan sampai kita itu sudah rajin-rajin beribadah, tetapi didiskon, ya, dikurangi gara-gara perilaku kita terhadap orang lain, perilaku yang buruk kita kepada orang lain. Tentu banyaknya dosa yang disebabkan karena perbuatan menyakiti atau merugikan orang lain itu bisa menyebabkan kebangkrutan seseorang. Jumlah perbuatan yang sedikit pun juga bisa menyebabkan bangkrut jika perbuatan itu menyebabkan dosa besar. Yang saya singgung. Jadi dosanya tidak banyak kok dari segi hitungan 1-2. Dosanya hanya 1. Tapi bisa nggak membuat bangkrut? Bisa. 1, tapi kalau itu besar sekali. Apa itu? Membunuh orang. Membunuh orang tanpa alasan yang benar. Itu bisa mengurangi pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya, karena apa? Allah mengancamnya dengan hukuman neraka. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha. Selama-lamanya dia di situ, ditambah lagi wa ghadiballahu alaih, dan Allah pun murka kepadanya, wala'anahu, dan bahkan Allah itu mengutuk dia, dan wa'adalahu adzaban 'azima, dan Allah menyediakan siksaan yang besar, yang berat di akhirat. Ya, jadi hati-hati. Ini beberapa hari terakhir kita sering membaca pembunuhan. Ada suami membunuh istri, ada istri membunuh suami, ada orang membunuh pacarnya dan sebagainya. Bahkan ada yang memutilasi mayat yang sudah dibunuh tadi. Ini belakangan ini. Karena itu kita mesti prihatin, ya, mesti prihatin. Kenapa seperti itu? Ya mungkin karena perilaku. Karena orang yang membunuh itu biasanya karena dendam. Kenapa dendam? Karena dirugikan. Nah, kalau tidak dirugikan, dia tidak ingin membunuh. Apalagi kalau kalau misalnya kita memberi keuntungan kepada seseorang, orang itu tidak akan membunuh kita. Karena apa? Kalau dia membunuh kita, dia kan kehabisan keuntungan yang biasa dia peroleh. Ya, misalnya, kalau kita biasa melihat dia kalau misalnya kesulitan, kok dia nggak punya duit, kasih duit. Ya, misalnya melihat tetangga itu, wah ini kok ibu ini atau bapak ini sudah tua sekali, dia tidak ada yang memberi santunan, anak-anaknya pada miskin. Itu terus dikit-dikit melihat kok kesulitan keuangan, dikasih. Nah itu, orang ini sudah tua, tidak kuat untuk membunuh, tapi keluarganya meskipun miskin tidak akan membunuh orang yang suka memberi ibunya itu. Karena orang yang memberi itu kan memberi keuntungan kepada ibunya, kepada keluarganya. Makanya kalau kita mau selalu memberi keuntungan kepada orang lain, maka insya Allah orang lain itu akan melindungi dan bahkan berbuat baik pada kita. Tapi tujuan kita bukan itu, ya. Tujuan kita ketika memberi tidak boleh ketika kita memberi, misalnya tetangga, aku kasih tetangga biar dia baik sama saya, aku kasih tetangga biar dia mau menjaga rumah saya. Ya kalau ada maling deket-deket itu, kalau tetangganya tetangganya bisa juga membiarkan, bisa juga menghalau. Ya. Kalau orang yang didatangi oleh penjahat itu ketahuan oleh tetangga yang tahu bahwa itu orang baik, lalu dia akan mengusir, menghalau penjahat itu.
ngapain kamu ngapain di situ, diusir. Tapi kalau orang itu jahat, ada orang yang sedang mau melakukan kejahatan, biarin aja orang jahat itu, ya, gitu ya. Kemudian dosa apa lagi yang bisa membuat bangkrut meskipun hanya satu, yaitu mengambil harta anak yatim. Mengambil harta anak yatim itu dosanya besar, dan ini banyak dilakukan oleh orang. Ya. Anak yatim itu ketika masih kecil, kadang-kadang sudah dewasa pun adik-adiknya itu diganggu, dimintain dituntut macam-macam, bahkan kadang-kadang dituntut sampai ke pengadilan. Nah, kalau itu sebenarnya dia tidak punya hak untuk memperoleh itu, kemudian dia memperkarakan seperti itu, dan kalaupun dia menang, dia berdosa, ya, meskipun secara hukum negara dia mungkin dimenangkan. Ya. Jadi mengambil dan memakan harta anak yatim itu juga termasuk dosa besar yang pelakunya bisa diancam api neraka sehingga dia bisa bangkrut. Ya, amal baiknya dalam ibadah bisa kalah dengan itu. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya hakikatnya dia makan memasukkan api ke dalam perutnya. Di dunia itu ibaratnya semacam itu, karena itu wasayaslawna sa'ira, kelak di akhirat dia akan masuk dan tinggal di neraka yang apinya menyala-nyala. Ada lagi, kelihatan sederhana, tidak berbuat memukul atau menyakiti secara fisik, nggak ada, tapi menyakiti hati. Apa itu? Menuduh wanita baik-baik dituduh telah berzina. Oh, itu bisa menyakiti hati, dan bukan hanya menyakiti hati, juga melakukan pelanggaran yang besar. Karena orang yang menyakiti hati orang lain dengan menuduh-nuduh itu bisa mematikan karakter si orang yang dituduh, dan karena itu orang itu dilaknat oleh Allah. Dan peraturannya juga sulit bagi orang kalau mau menuduh seseorang berzina. Ya, peraturannya kalau ada orang menuduh orang lain berzina, dia harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi itu harus melihat dengan mata kepala sendiri. Nggak bisa hanya dengar-dengar saja. Tidak bisa hanya dengan gambar. Ya. Beberapa tahun yang lalu, sudah puluhan tahun yang lalu, itu ada orang-orang yang menuduh seseorang telah berzina hanya karena keluar dari kamar bersama-sama dengan seorang wanita. Terus karena waktu itu ada kepentingan politik, ingin menjatuhkan reputasi orang ini. Gambarnya pun itu yang saya menyesal, kenapa tuduhan itu justru dibuat publik oleh suatu media yang media itu dimiliki oleh orang-orang Islam, identitasnya Islam. Saya jadi prihatin, Masya Allah, justru media yang dimiliki oleh orang-orang Islam kok malah yang berani menuduh orang ini telah berzina. Padahal media yang lain yang tidak dimiliki oleh khusus orang Islam itu hati-hati tidak mau menuduh itu. Nah, itu dosanya besar sekali. Allah menyebutnya innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik yang mungkin karena lalai mungkin karena keluar dari kamar berdua begitu, dan mereka itu orang-orang mukmin, maka lu'inu fid dunya wal akhirah, orang itu akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun azim, dan mereka akan memperoleh siksaan yang besar. Ya. Jadi kita jangan mudah-mudah menuduh orang. Kalau di sini dikatakan perempuan, padahal yang saya ceritakan tadi yang dituduh laki-laki. Loh, kalau menuduh laki-lakinya berzina, itu kan otomatis juga menuduh wanitanya juga berzina. Ya, jadi justru tuduhan itu menjadi kepada dua orang,
kalau yang dua-duanya itu juga orang-orang baik-baik begitu. Ya. Ada lagi yang bisa membuat bangkrut. Apa itu? Mencuri harta orang lain. Hati-hati, mencuri harta orang lain itu bisa orang lain satu persatu, bisa mencuri harta orang lain secara kolektif. Dan mencuri itu bisa dengan mengambil harta orang lain setelah harta itu dikuasai oleh orang lain. Misalnya, harta sudah dikuasai itu, ada orang kaya, kemudian dia mempunyai mobil, mempunyai perangkat rumah dan sebagainya, mempunyai harta yang disimpan di rumah, kemudian ada maling masuk. Ya, anggaplah maling itu tidak membunuh siapa-siapa. Dia mengambil kekayaan di situ. Itu mengambil harta dari orang lain yang sudah menguasai harta itu. Tapi ada kalanya mencuri harta orang lain sebelum harta itu dikuasai oleh orang yang bersangkutan. Apa itu? Zakat. Kalau orang kaya itu kan wajib zakat kalau dia punya kelebihan harta. Nah, jadi kalau anggaplah misalnya hartanya itu zakatnya itu 2,5%. 2,5% dari harta orang itu sebenarnya milik orang miskin. Kalau dia tidak menyerahkan 2,5% itu kepada orang miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat, sama dengan dia mencuri. Barangnya, duitnya ada pada dia. Tapi pemilikannya itu kan sebenarnya dimiliki oleh orang-orang miskin. Maka kalau dia memanfaatkan itu untuk kepentingan diri sendiri, dia mencuri dari orang-orang miskin sebelum orang miskin itu menguasai harta itu. Hati-hati. Apalagi korupsi lebih berat lagi. Korupsi itu kan misalnya dari anggaran negara. Anggaran negara itu kalau dialokasikan untuk orang banyak, sebenarnya kan baru dialokasikan saja itu sudah menjadi milik orang-orang yang berhak. Misalnya bantuan sosial yang karena ada krisis moneter atau ada pandemi, nah, itu begitu sudah dialokasikan itu milik orang miskin. Tapi kalau kemudian ada orang mengurangi atau bahkan tidak menyalurkan kepada orang-orang yang bersangkutan, itu sama dengan mencuri harta orang lain sebelum orang lain itu menguasai harta itu. Dan jumlahnya orangnya banyak. Jumlahnya banyak, sehingga itu pencuri kelas besar yang seharusnya kalau misalnya mencuri harta dari satu orang saja, kalau jumlahnya sudah banyak itu kalau memakai hukum syariat itu kan harus dipotong tangannya. Nah, kalau seperti ini kan lebih berat lagi. Ya, jadi mencuri harta orang lain, terutama harta rakyat banyak atau harta orang miskin yang dialokasikan dalam anggaran negara atau yang dialokasikan di dalam kewajiban zakat, itu juga dosa besar dan bisa membuat orang itu bangkrut meskipun dia rajin sholat, rajin puasa, rajin membayar zakat atau berangkat haji. Nah, pembahasan semacam ini saya kira perlu diulang-ulang. Karena apa? Korupsi atau tidak membayar zakat itu sudah menjadi budaya yang menjangkiti banyak orang-orang kita. Ya. Baik itu pejabat maupun bukan pejabat. Kalau yang zakat itu kan termasuk yang tidak mempunyai jabatan. Ya. Jadi hati-hati. Itu hukumnya sama dengan mencuri. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka telah lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Supaya apa? Supaya jerah. Itu bukan hanya jerah orang yang bersangkutan, tapi juga orang lain juga jangan sampai mengalami nasib semacam itu.
Dan kalau dipotong tangannya, kalau hukum syariat itu dijalankan misalnya, kalau potong tangannya dia pergi kemana-mana kan ketahuan. Tangannya buntung tuh, berarti dia pencuri, gitu kan. Jadi hati-hati ya. Oleh karena itu kita hati-hati di harta kita ini ada hak orang lain enggak. Kalau ada harta orang lain, cepat sampaikan kepada mereka, jangan sampai itu membuat kita bangkrut. Ada juga dosa yang besar. Ya. Kalau itu tadi dosa besarnya kan diancam siksaan di akhirat, siksaan dipotong tangan. Jadi tadi yang saya bilang yang pertama tadi, termasuk dosa besar adalah perbuatan yang ancamannya itu jinayat. Jinayat itu hukuman di dunia semacam potong tangan, cambuk, rajam dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga dosa besar itu yang diancam neraka. Lagi, cara makan harta orang lain itu bisa juga dengan cara sogok menyogok. Dan ini lazim di tempat kita. Lazim sampai ke level bawah. Lazimnya kenapa? Yang menjabat itu minta sogokan, yang mengurus perizinan juga berusaha nyogok. Ya, jadi dua pihak. Nah ini lebih berat lagi. Ya. Ada yang kelas kecil lah. Untuk ngurus KTP di kelurahan itu kan gratis karena sudah ada anggarannya dari pemerintah. Lalu saya coba tanya, ada temen yang habis ngurus KTP, ngapain kamu? Ini memperbarui KTP. Terus kamu ngasih berapa? Aku kasih 20.000. Kan nggak bayar. Terus dia jawabnya apa? Kan dia sudah menolong saya, menolong membuatkan ini. Lah, itu dianggap sebagai menolong. Padahal kan itu tugas mereka dan mereka sudah digaji untuk itu. Jadi baik yang nyogok maupun yang disogok itu sudah mentalnya tuh mental semacam itu. Itu kelas kecil ya. Nah, yang kelas besar itu lebih-lebih. Karena kelas besar itu bisa juga dengan cara memeras. Memerasnya gimana? Izin sudah dibuat karena sudah memenuhi persyaratan, tapi tidak diserahkan sebelum ada uang sogokan. Ya, ini ada teman yang bercerita itu. Dia kebetulan kenal orang-orang yang di perusahaan itu. Dia ketemu dirutnya. Izinku kok belum keluar? Oh sudah kok, aku udah tanda tangan. Siapa yang terus gimana? Itu tanya aja pada si A. Dia datang kepada si A. Katanya sudah tanda tangan. Belum ada. Terus tadi Dirut bilang sudah kok. Terus dia kasih waktu itu puluhan juta itu. Kasih puluhan juta. Begitu dikasih, laci dibuka, diambilin surat izinnya sudah keluar. Nah, Masya Allah, ini itu sudah berlaku banyak di negeri kita. Ya. Jadi di samping korupsi, sogok menyogok juga telah membudaya di negeri kita. Padahal sogok menyogok itu termasuk dosa besar, baik bagi yang memberi maupun yang menerima sogokan. Allah melarangnya dengan mengatakan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Kamu jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Caranya gimana? Waktu dulu biha ilal hukam, kamu memberikan pemberian kepada hukam. Hukam ini jamak dari hakim. Hakim itu bahasa Arab yang artinya pengambil keputusan. Tidak khusus untuk hakim bahasa Indonesia. Ya. Hakim bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya qadhi. Ya. Al-qadhi itu hakim. Tapi kalau hakim itu orang yang mengambil keputusan. Jadi kalau orang yang mengambil keputusan itu bisa direktur, bisa manajer, bisa direktur, presiden direktur, bisa juga anggota DPR. Ya, karena kalau anggota DPR itu kan memberi alokasi, ya, memberi alokasi, jadi lebih hulu lagi.
Nah, terus Pak, ini yang sering kita dengar anggota DPR lobby dengan lebih kepada kepala-kepala daerah. Kamu kan punya proyek itu, supaya proyek itu bisa didanai oleh pemerintah, itu kan harus ada anggaran untuk itu. Untuk menentukan anggaran kan dibahas dulu di DPR, mau nggak dibantu. Nah, kalau dia bilang mau nggak dibantu, itu artinya minta dikasih duit. Nah, itu jadi kalau begitu DPR juga termasuk hakim dalam arti pengambil keputusan, dalam arti alokasi anggaran. Nah, itu bisa menyebabkan litakulu fariqam min amwalin nas. Kalian menjadi makan sebagian dari harta orang lain. Kenapa? Kalau itu dalam misalnya tender. Tender itu seharusnya dimenangkan oleh orang yang memenuhi kriterianya. Misalnya harganya murah, kualitasnya bagus, waktunya tepat, dan sebagainya. Kemudian itu bisa dikalahkan. Dikalahkan oleh orang yang memberi upeti, memberi sogokan kepada pengambil keputusan. Ya. Oh, ini belakangan lebih jahat lagi tuh. Ya, ada orang yang bercerita pada saya. Dia cerita, dia disuruh ikut tender, terus suruh menyiapkan berkas-berkas tender. Dia untuk bikin berkas-berkas tender itu kan sudah mengeluarkan biaya, karena butuh data dan sebagainya, dan kadang-kadang data itu harus dibeli. Nah, terus juga menggaji orang, terus dia serahkan lamarannya, proposalnya. Ternyata pada waktu diumumkan hasil tender itu, orang ini tidak diundang. Terus ternyata yang memenangkan tender itu adalah perusahaan yang proposalnya persis dengan yang dibuat oleh orang itu tadi. Jadi orang yang bersangkutan tadi disuruh mengajukan proposalnya di copy paste oleh perusahaan lain dengan nama lain, dimajukan dan dia menang. Nah, itu kan mengambil hak orang lain. Seharusnya yang menang kan orang yang membuat proposal, yang betul-betul membuatnya. Itu berarti litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi. Kalian makan sebagian harta orang lain dengan cara dosa. Nah, wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Nah, ini marak sekali, terutama tahun-tahun terakhir ini. Ya. Tahun-tahun terakhir saya sering mendengar semacam itu, sampai bisnis itu sulit karena bisnis itu betul-betul dikuasai oleh orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan baik, hubungan akrab dengan pengambil keputusan. Lagi ada hal yang bisa menyebabkan dosa dan menyebabkan bangkrut. Apa itu? Menyebarkan fitnah, ya. Menyakiti hati orang lain yang beriman dengan menyebarkan fitnah atas mereka juga bisa menyebabkan bangkrut, karena perbuatan itu termasuk dosa besar. Coba, ada orang yang tidak korupsi dilaporkan ke KPK, sudah dicek sana sini, di BPK juga clear, tidak ada, masih harus diproses lagi, diperiksa lagi dan sebagainya, sehingga baru image-nya saja itu sudah orang itu korupsi. Koran-koran juga ikut-ikutan. Ada berita tentang korupsi, gambarnya orang itu. Wah, itu kan memberikan kesan bahwa orang ini koruptor. Wah, ini ya, Masya Allah, media kita juga sudah rusak, ya, karena dia membuat berita dan gambar yang mengarahkan opini yang salah, ya. Juga disebut misleading. Nah, ini fitnah yang dosanya besar. Kalau orang itu orang yang beriman dengan baik, maka itu dosanya besar sekali, seperti yang disebutkan oleh Allah. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Orang-orang yang
menyakiti hati orang mukmin laki dan perempuan padahal mereka tidak melakukannya. Nah, ini kan berarti fitnah. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Jelas mereka itu telah berbohong dan melakukan dosa yang nyata. Nah, ini dosanya besar. Apalagi kalau dibarengi dengan orang-orang yang suruh memberikan informasi yang salah, yang dulu terkenal dengan buzzer. Nggak tahu itu sekarang masih ada buzzer apa enggak. Ini buktinya sih pemagaran di laut itu juga ada orang yang membuat video yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh para petugas yang berwenang. Itu kan rekayasa itu. Nah, rekayasa semacam itu kan memberi informasi yang tidak pas, informasi yang menyalahkan pihak lain, itu namanya fitnah, dan itu dosanya besar. Ada lagi yang kelihatannya ringan, ini orang-orang awam ini biasa melakukannya. Apa itu? Menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain pun bisa membuat seseorang menderita kebangkrutan di hari kiamat, karena si penggunjing harus menyerahkan sebagian pahalanya kepada yang digunjing, atau sebagian dosa yang digunjing dipindahkan kepada si penggunjing. Nah, Allah melarangnya begini, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kamu jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus itu cari-cari kesalahan orang lain. Nah, terus juga suka membicarakan keburukan orang lain, ada keburukan orang lain ini baik dia lakukan ataupun tidak. Begini, kalau ada orang membicarakan tentang orang lain, keburukan orang lain, kalau itu tidak sifatnya publik, itu nggak boleh kita bahas secara publik. Dan kalau dia itu betul-betul melakukannya yang tidak publik, maka itu namanya gunjing. Apa namanya? Kalau dia tidak melakukan, namanya fitnah, ya, namanya fitnah. Tapi kalau dia tidak melakukan, itu namanya menggunjing. Mohon maaf kalau ada kurang paham, saya ulang. Jadi si A sama si B misalnya, si A membicarakan tentang hal buruknya si B. Kalau si B tidak melakukan keburukan itu, maka pembicaraan itu namanya fitnah. Fitnah itu membicarakan tentang seseorang, berbicara buruk padahal tidak ada faktanya. Itu fitnah. Kalau toh memang orang itu melakukannya, maka membicarakan itu namanya ghibah, ya, menggunjing. Dua-duanya dosa. Cuma kalau fitnah dosanya lebih besar. Nah, Allah mengumpamakan orang yang gunjing saja itu seperti makan bangkainya temannya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian itu suka makan daging saudaranya sendiri dalam keadaan mati dan kamu tidak menyukai hal itu? Ya. Jadi hati-hati membicarakan tentang orang lain. Kalau kalau bisa nggak usahlah kita membicarakan orang lain. Dan ini saya tadi bilang banyak orang awam tergelincir di sini. Apa itu? Kalau mereka itu curhat, yang banyak itu seringkali istri, ya. Istri curhat kepada temannya, sama-sama wanita. Bisa juga karena mungkin persaingan dalam kemewahan. Ya, misalnya temannya menunjukkan aku punya ini, terus si temannya yang ditunjukin, oh suamiku mah pelit, aku mana bisa beli seperti itu. Dia sudah menuduh suaminya pelit, dikatakan kepada orang lain. Kalau itu nyatanya memang tidak pelit, dia berarti memfitnah suami. Kalau suami memang betul-betul pelit, dia ghibah, membicarakan sisi buruknya suami dengan orang lain. Padahal seringkali bukan pelit. Ya. Kalau kita cek, ya, kita kalau mendengar informasi begitu kan kita jangan buru-buru percaya. Kalau kebetulan kita kenal dengan suaminya, kita
Coba ngeceknya aja, nggak usah seperti orang interogasi gitu, ngobrol, terus bagaimana sikap kita terhadap istri. Nah, itu kadang-kadang kan keluar sendiri. Oh iya, istriku tuh kadang-kadang tuh suka minta ini, minta itu. Makanya aku tidak selalu kasih. Kenapa kamu nggak kasih? Nah, itu kan berboros-boros, nggak perlu itu dibeli begitu. Tapi kalau dia mintanya yang memang berguna, dibutuhkan, saya kasih. Nah itu kan berarti orangnya tidak pelit. Tapi seringkali istri menuduh pelit karena dia sedang berbicara dengan temannya yang berlebihan. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Oleh karena itu bagaimana supaya kita tidak bangkrut? Nah, itu tadi kan kita bahas hal-hal yang bisa membuat kita bangkrut. Supaya kita tidak bangkrut, padahal kita sudah terlanjur sering kali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang paling sering itu ghibah tadi. Nah, oleh karena itu, kita hindari semua perbuatan yang bisa menyakiti atau merugikan orang lain. Yang paling bagus, udah deh, stop. Mulai sekarang kita stop. Jangan menyakiti orang lain, jangan merugikan orang lain. Kalau kita sudah terlanjur melakukan semacam itu, yang sudah-sudah itu misalnya, nah kita cepat-cepat minta maaf. Nah, cepat-cepat minta maaf sekarang. Kenapa? Kalau kita tidak minta maaf sekarang, nanti ditagihnya di hari kiamat. Jadi lebih baik kita bebaskan sekarang. Kalau kemudian kita minta maaf, kan menyakiti hati orang lain, itu kan bisa juga dalam bentuk hutang tidak bayar. Nah kalau hutang nggak bayar, ya kalau punya duit bayar. Tapi kalau memang tidak punya, ini seringkali orang yang hutang tidak bayar itu hutang dengan saudaranya sendiri atau orang dekat. Misalnya kakak minjem sama kakaknya, pinjem dong 1 juta dipinjemin. Terus lain kali pinjem dong 1 juta, loh yang dulu kan belum mau bayar, belum punya duit. Tapi ini aku butuh ini kasih lagi. Oh, itu kan seringkali terjadi begitu. Nah, kalau bisa bayar, bayar. Tapi kalau tidak bisa bayar, minta maaf supaya dihalalkan. Tolong deh, aku betul-betul nggak bisa bayar. Kamu anggap saja itu sedekah untuk aku deh. Nah, kalau kakak biasanya kan, ya udah. Tapi lain kali kalau ngutang bayar ya. Nah itu sudah halal. Ya. Jadi cepat-cepat minta maaf dan cepat-cepat kita halalkan. Minta kepada orang-orang itu, terus tidak cukup hanya itu, juga minta maaf kepada Allah. Kok kepada Allah? Kan salahnya pada orang lain. Begini, semua yang dilarang oleh Allah yang berkaitan dengan orang lain, itu kalau dilanggar, dia menyalahi orang lain, plus menyalahi Allah. Kenapa? Karena Allah melarang. Utang tidak bayar. Itu kan dilarang oleh Allah. Maka ketika dia tidak membayar hutangnya, dia telah merugikan orang yang diutangin, sekaligus dia melanggar larangan Allah. Jadi kalau perbuatan dosa itu hanya hubungannya dengan Allah, itu lebih gampang. Kita minta ampun kepada Allah dan Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau ada hubungan dengan orang lain, kita minta maafnya double. Kepada orang yang bersangkutan, kemudian kepada Allah. Ya. Jadi perlu kita ingat bahwa dosa kita kepada orang lain itu tidak akan diampuni oleh Allah sebelum orang yang bersangkutan memaafkan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlimatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa yang pernah berbuat zalim, yang berbuat merugikan atau menyakiti saudaranya, apakah itu berupa harta atau apapun, ya, min irdihi aw syai', harta atau apapun, atau kehormatannya, falyatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan hari ini, artinya sama-sama masih hidup, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum datangnya waktu di mana tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada uang. Uang tidak laku, ya, karena orang tidak butuh uang di akhirat itu. Nah, karena tidak ada uang, maka tidak bisa membayar kompensasi dengan uang. In kana lahu amalun salih, ukhidha minhu biqadri madlimatih. Kalau
dia yang membuat zalim tadi, yang berbuat zalim itu mempunyai amal soleh, maka pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi yang senilai. Nah, yang senilai. Yang tahu berapa nilainya itu malaikat yang sedang mengurusi nanti. Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibi fa humil alaih. Kalau orang yang menyakiti hati atau merugikan orang lain ini sudah tidak punya kebaikan, tidak punya pahala lagi, maka caranya orang yang disakiti itu dosanya dipindahkan kepada orang yang menyakiti atau yang merugikan. Itu satu, minta maaf kepada, supaya minta dihalalkan kepada orang yang bersangkutan. Yang kedua, di samping minta maaf kepada orang-orang yang disakiti atau dirugikan, kita juga memohon ampunan kepada Allah. Karena semua perbuatan yang demikian telah dilarang oleh Allah. Ini berarti bahwa orang yang menyakiti atau merugikan orang lain telah melanggar larangan Allah, dan itu termasuk dosa. Maka Allah wanti-wanti, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan keji atau zalim, ya, zalim pada, kalau toh dia merugikan orang lain, itu sebenarnya juga dia merugikan diri sendiri karena dia berbuat dosa. Kemudian mereka ingat kepada Allah lalu mohon ampun kepada Allah. Jadi tidak cukup hanya minta maaf kepada orang bersangkutan, harus juga minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Nah, terus tapi harus walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia jangan mengulangi lagi kesalahan itu. Kan dia tahu gitu. Nah, kalau orang yang mau segera minta maaf kepada orang yang bersangkutan dan minta maaf kepada Allah, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Mereka itu akan mendapatkan imbalan berupa ampunan dari Tuhan mereka, ampunan terhadap kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang lalu, dan mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha. Mereka kekal di situ. Wah, betapa nikmatnya, wa ni'ma ajrul amilin. Betapa bagusnya imbalan bagi orang-orang yang mau berbuat baik. Ya. Baik, secara ringkas apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa menyakiti dan merebut hak orang lain bisa menyebabkan kebangkrutan di akhirat. Dosa penyebab kebangkrutan antara lain adalah membunuh, merampas hak anak yatim, mencuri, korupsi, menuduh perzinaan, sogok menyogok, menyebarkan fitnah, dan menggunjing. Agar tidak bangkrut, kita segera minta maaf kepada orang yang bersangkutan yang kita sakiti atau kita rugikan, dan kita mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan yang bisa menyakiti hati orang lain atau bisa menghilangkan hak orang lain. Amin.